Selamat siang dunia tipu-tipu. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ana Purba. Di video kali ini kita ada kedatangan tamu, Dr. Meta. Say hello, Dok. Halo. Halo. Di video kali ini kita ada topik pembahasan tentang toxic relationship. Bener gak sih? Oke. Boleh. Atau toxic person. Sama aja ya. Sama aja. Di toxic relationship itu ada buat ada sama orang tua, ada sama teman, ada juga sama pasangan ya kan. Sama pasangan, tapi bisa. lebih banyaknya sekarang itu di zaman sekarang kita itu lebih banyak ke hubungan pacaran, ya kan. Sama orang tua sih jarang banget, apa sama teman kerja juga sih, cuman jarang yang bisa ngungkapin biasanya apa hubungan sama orang tuanya kalau selek dan ternyata orang tuanya toksik gitu. Iya benar sih, banyak juga ya. Cuman nggak terlalu banyak yang apa tuh yang selalu yang kayak pacaran gitu ya paling kan. banyak sih itu. Paling banyak yang di pacaran. Buat Dokter Meta sendiri pernah nggak sih ada di posisi itu gitu? Iya sih pernah. Jadi dulu aku punya mantan. Dia kan sebenarnya baik, ya kan mantan ya. Kita semua punya mantan gitu ya. Orang banyak mantannya. Berapa banyak mantanmu? Nah, Aku cuma 5, Dok. cuman Banyak ya? banyak ya. Iya. Jadi mantanku tuh baik orangnya. Iya. Terus buat ke orang tua aku baik, hubungan ke teman-teman baik. Tapi dia itu toksik. Tapi toksiknya itu lebih ke gimana ya? Kalau kita lihat secara kasat mata, misalnya kamu lihat mantan aku sama aku tuh nggak kayak toksik, tapi sebenarnya yang dia omongin itu bikin aku merasa insecure kayak gitu. Ngomongnya baik, kalau sayang kamu kok agak gendutan ya sayang, kamu ini ngomongnya kan baik ya halus, tapi tuh akibatnya tuh Sakitnya sih. mental kita tuh jadi insecure nih gitu. Iya. Kayak aduh sayang kamu kalau ininya dikurusin cakep deh gitu. Sakitnya di Sakit sini ya. hati. Terus kalau dia berbuat salah nih, dia ngediamain, terus coba deh apa dipikirin lagi gini tuh. Ngomongnya lembut tapi seolah-olah jadi kayak aku yang salah, jadi dia yang salah, aku yang minta maaf. Aduh, kayak lagunya siapa tuh kan ada kamu yang salah, Aku yang minta maaf. nah itu tuh sih. Iya gitu. Maksudnya gitu. Kalau aku sih ya, pengalaman pribadi pernah ada di hubungan toksik 2 kali. Satu pertama sampai ngancurin hidup lah, sampailah itu ke ngancurin hidup. Kayak udah nggak sehat lagi hubungan kita. Jadi kayak saya tuh buat prinsip gini, apa yang buat lu bahagia itu bakal gue lakuin gitu. Berkorban. Walaupun itu Menyakitin bagimu gitu. tapi kamu berkorban demi orang yang kamu sayang. Bener, tapi ternyata itu salah kan. Salah banget. Jadi kayak misalkan nih aku dia minta putus nih, kamu kurang ini kurang itu gitu. Terus Ya, kamu berusaha untuk memenuhi kriteria dia, untuk berusaha memenuhi kriteria dia biar dia bahagia dan dia nggak putusin aku gitu. I was in that position juga. Gitu. Terus Pernah ya? Lo pernah. Terus kalau lebih lagi ke sering, apalagi di zaman sekarang ya, jujur-jujuran aja ya kan. Karena kalau kamu nggak kasih aku yang ini, udah kita putus aja gitu. Banyak di posisi itu, dan aku pernah ada di posisi itu, dan sampai jauh lah hubungan beracunnya itu jauh banget gitu, sampai kebablasan. Bablas lah gitu. Itu sampai terlalu jauh. Mungkin bukan cuma saya yang begitu. Banyak juga orang-orang yang mestinya yang pernah di posisi itu, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu demi pacar gitu. Demi pasangan, Demi orang yang dicintai. Ternyata kan
itu salah banget buat kita gitu, nggak boleh. Makanya banyak juga sih aduh gara-gara hubungan toksik rumah tangga nikah muda, ya kan? Rumah tangga hancur, terus rumah tangga hancur jadi janda. jangan curhat Curhat ya. Nggak usah didengerin. gitu Udah, lah ngomongin itu. aja. Jadi bagusnya sih kalau misalnya sayang sama orang, sama misalnya nih sama Kita harus support dia. Iya, benar. Kalaupun semua orang pasti punya kekurangan. Iya. Gue punya kriteria, tapi dia nggak sesuai kriteria kita. Tapi harus ada yang bisa kita tolerate. Jadi misalnya dia orangnya suka telat, kita bisa tolerate nggak dengan kekurangan dia. Kalau kita nggak bisa tolerate, ya udah mundur aja gitu. Mundur alon-alon. Mundur alon-alon. Saya, kalau Jujun suka telat mulu sih, lo nggak hargain waktu gue, padahal gue sibuk. Kalau lo nggak sanggup, mundur aja. Tapi kalau lo sanggup, ya lo harus terima gitu. Jangan sampai kita berusaha merubah orang lain untuk sesuai kriteria kita, karena itu bakal jadinya toksik buat dia. Iya benar. Apa yang juga ke mental dia ya kan. Terus kita juga kan, karena sampai yang di posisi waktu udahlah beb, gue nggak bisa memenuhi kriteria lo sebagai pasangan yang baik, tapi beginilah gue pada waktu itu tuh, lo juga tidak sesuai dengan kriteria gue, tapi gue terima. Jadi kita saling terima aja, itu akan malah jadi lebih sehat dan saling suportif. Bukan berarti kita ngebiarin dia jadi jelek, tapi karena kan semua orang nggak sempurna ya. Iya kan. benar. Kalau misal kita nuntut juga yang lebih, yang pengen yang kita mau juga dia Nanti tekan dia batin, tertekan, sama aja. Jadi kayak lebih ke terbuka aja sih kalau misalnya dalam satu hubungan itu terbuka. kita harus sudah lebih terbuka, lebih komunikasi yang baik. Jadi saling membantu, saling support. Beb, gue nggak bisa nih kayak gini, gimana gitu kan? Atau gue nggak bisa nih, lo kayak gini, bisa nggak agak? Ya kita bisa komunikasikan dengan baik gitu. Iya, benar, Kita bisa saling toleransi. Terus akhirnya gimana? Putus. akhirnya Putus lah ya, mau ngapain putus lagi? ya, mau ngapain lagi, apa lagi yang mau dilanjut di sini ya kan. Tambah nanti makin kesana. Terus banyak juga sih yang pengalaman orang juga, banyak juga yang hubungannya toksik tapi masih dilanjutin gitu. Hubungannya yang toksik itu tapi masih bertahan aja gitu. Terus ujung-ujungnya nikah, tetap gitu juga. maka tambah lebih parah lagi. Apalagi kan gini, kalau misalkan udah ibu-ibu nih, paling apalagi punya anak satu, bayi, pasti nggak bisa ngurus diri. Pasti nggak bisa ngurus diri, makin diteken lagi istrinya ya kan, makin. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya masa pacaran udah toksik gitu, nggak usah lagi lah dilanjut. Maksudnya diberhentiin aja. Dipaksain ke depannya makin buruk. Iya benar makin buruk. Nggak apa yang nggak sehat itu nggak bisa diterusin. Benar, nggak boleh diterusin. diterusin. Makanan aja yang nggak sehat, kalau kita makan mencret ya kan, diare juga ya kan. Jadi apalagi hubungan itu kan harus kita bawa ke Nanti mental anak-anaknya yang ya kena juga ya kan, kasihan. Jadi waktu itu dokter waktu ada sama mantannya itu, mantan putus lah ya. Putus. Tapi setelah putus tuh gue pikir gue bakal langsung sehat gitu, karena sebenarnya hubungan toksik tuh nagih, kayak love hate relationship gitu. Gitu. Kita nggak tahan tapi kita tuh kayak nggak bisa lepas. Nah, nagih. Jadi meskipun ya kan, iya benar. kira gue pengen lepas nih tapi gue nggak bisa gitu. Gue udah terbiasa di abusive, udah terbiasa dikata-katain misalnya, udah terbiasa di abusive, jadi kita akan tetap ngasih mau lepas susah ya gitu. Itu tuh jadi begitu setelah lepas pun akhirnya aku nemuin terapis, ke psikiater, ke psikolog buat ya kembali sehat lagi lah secara mental, karena itu benar-benar mental abusive banget gitu. Iya sampai kayak gitu. Jadi benar yang sampai sejauh itu ya gitu ya. Sampai sejauh itu pas aku
interview di sebuah perusahaan kayak gitu, terus ada tes psikiatri. Di situ kebaca banget aku lagi depresi. Akhirnya nggak lolos tes kan, iya sampai segitunya. Itulah akibat toxic relationship. Kalau pasanganmu abusive, lebih baik kamu segera ketemu terapis kalau misalnya kamu nggak bisa lepas ya. Karena kan kita nggak bisa lepas kadang kan, udah tahu pacar kita abusive tapi kita nggak bisa lepas, kita harus ke terapis, ngobrol, terus kalau perlu minum obat ya. Kalau misalnya udah parah banget nanti kan psikolognya yang kasih tahu. Sudah dapat healing baru deh biasanya kita baru bisa lepas sedikit. Berapa lama tuh dokter dulu lepas dari situ? Lama? Sebenarnya sih aku langsung putus, tapi sembuhnya itu sekitar 6 bulan lah, baru benar-benar aku bisa mendapatkan diriku kembali gitu. Waduh, karena kan iya kita selalu memenuhi kebutuhan dia, menjadi orang lain buat dia, kita sampai kehilangan diri kita sendiri loh, kehilangan jati diri sendiri ya. Jadi sebahaya itu hubungan toksik. Kalau aku sih nggak langsung separah itu, tapi cuman ada aja ya orang seperti itu ya. Efeknya itu mereka nggak tahu efeknya tuh bisa sampai separah itu, ke mental, sampai kehilangan jati diri, sampai bener. Trauma gitu. Dulu dokter juga minum obat gitu? Iya, sampai ke psikiater. Iya. Psikiater minum obat terus hilang, udah mulai hilang kan depresinya, terus masih konseling, akhirnya udah bisa jadi mental lagi yang sekarang. Jadi gunanya kita ke psikiater itu untuk temuin jati diri kita lagi, gitu. Jati diri, semangat hidup lagi, karena namanya kita udah lama di hubungan itu, kehilangan seseorang tuh juga pasti berat ya. Kayak gitu. Terus kita udah biasa, nanti dia gimana ya kalau nggak ada gue gitu, kita mikirnya dia tuh bakal susah gitu kalau nggak ada dia. Kita karena terbiasa ngasih, kita nggak peduliin diri kita sendiri gitu loh. Itu yang jelek, itu yang bahaya. Lebih mikirin orang lain daripada diri sendiri. Jadi seperti yang kamu bilang, demi orang yang kita cintai kita nyiksa diri sendiri ya. Gitu beratnya sih di situ. Kalau misalkan udah ke alurnya yang udah nggak sehat lagi hubungan itu, sarannya sih diskualifikasi aja. Stopin daripada pas sama dia insecure, aduh gue gendutan, gue hitam, gue jerawatan. Jadi kita kayak apa ya jadinya? Kayak nggak nyaman sama diri kita sendiri. Nggak nyaman sama diri sendiri ya. Tapi kalau udah putus juga kita jadinya nggak nyaman juga sama diri sendiri. Tetap pikiran. Dia nggak yang mau sama gue selain dia. Padahal yang antri banyak. Pernah berpikiran seperti itu? Oh gitu. Kalau aku mah mati satu tumbuh 1000. Oh hebat. Pantesan dia nggak butuh ke psikiater. Nggak butuh psikiater jadinya. Hemat duit. Psikiater mahal. Hemat duit, hemat waktu juga ya. Iya. Jadi sebenarnya harus buat prinsip di hidup itu gini, cintai dulu diri sendiri, baru cintai orang lain. Karena nggak mungkin ada orang yang lebih sayang sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita aja udah nyakitin diri kita sendiri, orang lain bakalan semena-mena gitu. Jangan jadi lilin, jadilah matahari. Jadi matahari kita udah full of love, kita sayang sama diri kita sendiri, kita cintai orang-orang sekitar kita. Iya benar. Tapi kalau kita jadi lilin, kita menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Habis hilang mati semua gitu. Tapi kalau di zaman sekarang itu kan banyak tuh anak-anak SMP, anak-anak SD aja udah pada pacaran ya, bucin-bucinan banget ya. Bucin banget. Udah ngapain sih? Terus udah nih banyak juga anak SMP yang udah langsung nikah. Padahal itu padahal nikah nggak cuma masalah cinta-cintaan. Bukan masalah cintaan begitu doang. Gitu itu kan harus siap mental, harus siap ekonomi, harus siap semuanya gitu. Kalau misalkan kayak anak SMP nih, padahal udah hubungannya itu udah nggak bagus gitu. Tapi masih aja gitu kan masih aja diapain gitu, masih aja diapain. Terus banyak juga orang-orang yang
ngerendahin harga dirinya gitu, mau diapa-apain aja demi cinta Demi gitu. cinta. Tiba-tiba hamil di luar nikah, banyak ya, banyak itu apa tuh kejadiannya, hamil di luar nikah, hamil nggak ada yang tanggung jawabin, banyak. Itu sebenarnya udah nggak sehat banget, tapi selagi kita masih bisa stopin aja, maksudnya jangan dilanjut lagi. Ya, Soalnya ini penting juga buat para orang tua ya, kita tuh kalian harus perhatian ke anaknya, kasih sayang yang cukup. Jangan sampai mereka ngerasa di rumah nggak dapet kasih sayang, akhirnya nyari kasih sayang yang lain, yang palsu dari pacar-pacarnya nggak jelas itu, akhirnya berakibatlah seperti tadi. Terus kalau misalkan juga banyak sekarang kan orang tua yang ngebolehin anaknya sampai jam berapa pulang gitu. Jadi buat orang tua jangan sampai anaknya ada di sampai di posisi kekurangan kekurangan kasih sayang, jadinya nyarinya ke orang lain. Jadinya gitu. dia ngerasa nggak berharga kalau dia merasa berharga, disayangin oleh keluarganya. Begitu dia dapat sikap yang tidak pantas dari lawan jenisnya atau teman-temannya atau cowok yang deketin dia gitu, dia ngerasa kok kamu memperlakukan aku seperti ini gitu. Bahwa tapi kalau udah biasa di rumah biasa di abusive oleh orang tuanya, karena dia ngerasa udah kebiasaan juga I deserve that, gue pantas terima itu itu yang kasihan banget sih. Kadang juga kan banyak juga orang-orang tua yang bilang gini, Dok, kamu tuh jelek, kamu tuh ini, kamu itu ini, harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Padahal kemauan anak itu bukan kemauan kita juga gitu. Dan kemauan orang tua itu bukan harus diikutin sama anak gitu. Kalau misalkan nih kan kadang-kadang orang tua kayak untuk apa, lu harus di sini, kamu harus ke sini gitu. Tapi kita orang tua nggak kasih jeda buat anaknya buat ngobrol. Buat ngasih pendapat. Aku maunya ke sini, bukan ke sini gitu. Bukan yang mama mau, tapi yang saya mau gitu. Tapi kan orang tua terlalu panik. Ya begitu. Akhirnya ya gitu. Begitu. Jadi karena dia mencari validasi di luar sana yang padahal orang lain tuh belum tentu memberikan yang terbaik, maksudnya bisa jadi pengaruh buruk. Iya benar, Mbak. Rambut doang yang sama hitam ya. Hati siapa yang tahu? Benar. Sama yang pacaran aja bisa hatinya beda-beda ya kan? Apalagi yang baru kenal, baru deketan, PDKT atau apa gitu ya kan? Semua orang di sini tuh nggak ada yang tulus lah, kita pasti ada maunya gitu. Iya benar. Iya kan, fake. So many people are fake. Jadi kita harus hati-hati. Iya benar. Jadi pesannya cuma satu, intinya sih, sayangi diri sendiri dulu, baru cintai orang lain gitu. Gak mungkin juga kamu sayangin orang lain padahal diri kamu sendiri tertekan batin gitu. Sayangi diri sendiri dulu, introspeksi diri dulu. Kalau misalkan udah siap maksudnya di satu hubungan, siap dengan keadaan apapun, udah lanjut gitu. Tapi kalau udah ada sedikit nyeleweng gitu, ya kalau kamu merasa ada perasaan tidak berharga, insecure, itu mendingan kamu langsung jauh. Iya benar. Oke guys, sampai di situ video kita kali ini. Jaga kesehatan kalian ya di masa pandemi ini. Banyak minum vitamin, banyak minum air putih, jaga jarak, pakai masker. Kita udah swab antigen ya. Udah swab antigen ya, jadi bisa pakai masker, nggak usah pakai masker. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih udah nonton. Bye.